Assalamualaikum kawan-kawan lender Dana Syariah. Saya sambil berkegiatan, saya sempatkan untuk bikin video ini ya. Saya ingin menyapa dua tokoh utama di sini ya, yaitu Bapak Taufik Al-Jufri sebagai pimpinan DSI, dan yang kedua ini adalah Ketua atau Direktur Utama BPR Syariah yang digandeng sama Pak Jufri, yaitu ex Direktur OJK, namanya Muhammad Haikal. Ya, saya ingin bertanya kepada kalian, ketika kalian sempat kerjasama, ada kerjasama apa? Atau kalau bahasa buruknya ada persekongkolan apa antara kalian berdua? Nanti akan saya bahas mengapa kok pembahasannya mengarah ke sana. Tidak lupa saya menyapa Pak Sugeng yang lagi kena stroke ya, dari Surabaya. Hidup dari imbal hasil Dana Syariah. Dan juga Pak Kris asal Solo ya. Usia sudah 62 tahun, sudah pensiun, hidup dari imbal hasil. Mudah-mudahan Pak Sugeng dan Pak Kris diberikan kekuatan menjalani hidup ini ya. Dan mudah-mudahan uang kita segera kembali. Kita semua tahu bahwa 2 minggu dari tanggal 28 Oktober itu pihak DSI akan mengajukan proposal pengembalian dana lender ya. Saya mulai berandai-andai berapa persen proposal yang diajukan oleh DSI kepada kita para lender, uang yang hendak mereka kembalikan. 50%, 100% itu harapan kita, 75%, 10%, mudah-mudahan 100% kawan-kawan. Jikalau proposal yang mereka ajukan itu tidak sampai 100%, di bawah 100%, maka saya akan berbuat radikal kawan-kawan. Saya akan berikhtiar lebih agresif. Langsung saya temui MUI. Kenapa kok tidak segera saya temui kemarin MUI? Dikarenakan langsung ada pertemuan tanggal 28 ya. Tanggal 28 sudah ada pertemuan, jadi saya tunda dulu ke MUI-nya dengan harapan sudah ada progres. Dan progresnya kita tunggu sampai 12 hari dari tanggal 28 Oktober, yaitu sekitar tanggal 11 November 2025 kawan-kawan. Nah, kalau proposal yang diajukan oleh DSI itu, dana yang bisa mereka kembalikan itu hanya 75% atau 50%, maka saya akan langsung ke MUI. Saya akan melaporkan satu Dewan Syariah, yaitu Muhammad Ifham ya, itu sudah ngapain saja. Syariahnya di mana? DSI itu syariahnya di mana? Dana syariah itu syariah. Saya akan menekan MUI untuk bersikap tegas kepada dana syariah, karena dana syariah sudah menciderai umat Islam, sudah melecehkan istilah syariah, sudah melecehkan skema syariah. Kemudian saya juga akan menemui Muhammadiyah dan juga Ormas NU ya. Saya akan ceritakan semua agar mereka juga bersuara, agar menekan dana syariah, menekan pemerintah agar tegas kepada DSI ya, kepada OJK juga. Nah, di sini adalah dugaan saya. Ada persekongkolan jahat antara DSI dan juga BPR Syariah, yang mana ketuanya itu adalah ex-dirut OJK yang namanya Muhammad Haikal. Dugaan saya, supaya apa, saya tidak kena pasal ya. Ini kan saya bilangnya dugaan kong kali kong jahat antara DSI dan juga BPR Syariah. Dan
dugaan ini akan saya laporkan. Ke Ombudsman dan juga ke Presiden. Saya sudah siap menulis surat ya. Saya sudah siap berkirim surat ke Bapak Presiden jika tanggal 11 November nanti itu proposalnya tidak mengenakan. Saya sudah siap untuk mengirimi surat Bapak Presiden. Dan saya minta kepada kawan-kawan juga, jangan hanya mengandalkan saya. Apalah saya itu orang biasa. Kita harus bekerja sama. Kawan-kawan jangan pasif. Kawan-kawan berkuar-kuar itu jangan di Telegram, jangan di Facebook. Tapi berkuar-kuarnya itu lewat video seperti saya ini. Share di Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Kalau kuar-kuarnya cuma di grup, hanya orang grup saja yang tahu. Pemerintah mana tahu. Masyarakat Indonesia mana tahu nasib kita. Saya juga kemarin sudah mengangkat kisah Pak Kris ya. Pensiunan PNS usia 62 tahun terkena diabetes sudah tidak bisa kerja lagi. Sejak tahun 2021 hidup mengandalkan imbal hasil dari dana syariah. Kawan-kawan yang kisahnya mau diangkat bisa berkomentar di YouTube saya. Nanti saya akan berikan WA saya. Dan di situ kawan-kawan nanti bisa nge-DM saya. Kemudian bisa menceritakan kesulitan hidupnya sekarang ini supaya bisa mengetuk hati orang-orang yang punya otoritas ya, bisa mengetuk hati OJK, bisa mengetuk hati pimpinan DSI sendiri, bisa mengetuk hati Pak Presiden, bisa mengetuk hati MUI, Ormas Islam. Dan saya juga bikin grup diskusi sendiri ya, saya tidak bikin grup tandingan dari Telegram, dikarenakan saya tidak bisa bikin acara sendiri di grup Telegram, saya juga tidak tahu siapa mereka ya, karena tidak ada nomor HP-nya, jadi saya tidak bisa ngecek tiket kontak mereka itu siapa, mereka itu real atau fiktif ya, mereka real ya, mereka memang bikin paguyuban, tapi kita tidak tahu wajah mereka, nomor HP mereka, nama juga itu bisa pakai nama editan, kan kita tidak tahu. Jadi yang mau diskusi dengan kami di grup yang saya bikin di WhatsApp itu silahkan berkomentar di YouTube saya, nanti saya berikan WA atau undangan grup. Sudah ada 7 anggota. Ya walaupun sedikit, kalau kompak, kalau meramaikan itu lebih baik daripada anggotanya banyak, tapi tidak memberikan sumbangsi ya, tidak memberikan sumbangsi info-info terbaru dan tidak memberikan sumbangsi dibikin konten. Kenapa kok ujung-ujungnya dibikin konten? No viral, no justice. Kalau kasus ini hanya dibicarakan saja di grup Telegram, hanya dibicarakan saja di grup Facebook, maka manalah rakyat Indonesia tahu tentang kasus dana syariah ini. Saya share masalah saya di grup SMA, nggak ada yang tahu. Kawan-kawan SMA saya nggak ada yang tahu tentang dana syariah. Berarti sebetulnya dana syariah ini hanya mengerucut ke orang-orang Islam saja, mengerucut ke orang-orang yang ada kefanatikan terhadap syariat Islam. Contohnya saya sendiri itu gabung ke dana syariah itu dikarenakan ini kan syariah ya. Kalaupun saya ingin memajukan sebuah ekonomi korporasi, maka yang mau saya naikkan, yang saya ingin majukan itu perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan yang sistemnya syariah, supaya nanti dari nilai keuntungannya itu kembali lagi ke umat Islam. Itu niat saya. Ya, supaya tidak kepanjangan videonya, ini akan saya sudahi sekarang dan segera kita tunggu tanggal 14 hari dari tanggal 28 Oktober, yaitu sekitar tanggal 11 November 2025. Kita akan lihat isi proposal dari DSI seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.